rumah gimana nih kabarnya? Udah siap belum ikut skala minggu hari ini? Rosa harap adik-adik di rumah sudah siap ya mengikuti skala minggu hari ini. Adik-adik sudah mengucap syukur belum pagi hari ini? Wah, bagus yang sudah mengucap syukur. Adik-adik kalau mengucap syukur itu di setiap waktu ya, bukan hanya di pagi hari aja, tapi di siang hari, di sore hari, di malam hari. Betul ya, Losa? Betul. Nah, kita mengucap syukur atas kebaikan Tuhan kepada kita semua. Losa ajak adik-adik pujikan lagu Bapakku Datang Padamu. Adik-adik, mari sama-sama kita masuk dalam doa. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan. Kami masih boleh diberi kesempatan, diberikan tubuh yang sehat untuk dapat beribadah kepada Engkau Tuhan. Kami bersyukur atas penyertaan-Mu, perlindungan-Mu sepanjang minggu yang telah kami lalui Tuhan. Kami mau serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Kiranya Kau memberkati dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sofani. Iya, Losa. Hari ini Sofani gimana perasaannya? Apakah sedih atau senang? Gimana Losa? Hari ini senang sekali, Losa. Oh, kenapa Sofani kok bisa senang sekali gitu? Karena hari ini harinya Tuhan. Juga Tuhan sudah memberikan damai sama kita. Selain diberikan damai juga Tuhan kasih sukacita sama kita, Losa. Oh gitu ya. Iya, Losa Fani mau ajak Losa Richard sama adik-adik di rumah mengujikan lagu Mari Kita Bersukaria.
Adik-adik, saya ajak kita untuk bangkit berdiri. Kita mau mengakui iman kita dalam pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Tiba saatnya untuk memberikan persembahan. Adik-adik bisa minta bantuan orang tua untuk mentransfer ke rekening gereja, atau adik-adik bisa simpan terlebih dahulu uang persembahannya sampai kita ibadah tatap muka. Uang persembahannya bisa diberikan kepada gereja. Mari kita pujikan Sungai Sukacitamu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas kesempatan hari ini yang Kau berikan. Tuhan, ini persembahan kami Bapa yang terbaik dari kami. Kiranya Tuhan, persembahan ini dapat digunakan di kerajaan-Mu di bumi ini Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Kau telah berkati kami satu minggu ini. Kami serahkan semua di tangan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, kita sudah memberikan persembahan. Tiba saatnya bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita pujikan janji-Mu seperti fajar. Jalan mana yang
Waduh, mama ini gimana sih? Janjinya siang ini mau beli mainan, tapi mama malah pergi kerja. Gimana sih mama ini? Ada apa ini, Yusufani? Ini loh Derby, mamaku itu janjikan mau beli mainan siang ini, tapi malah pergi kerja. Gak nepati janji loh, Se. Walah, sabar. Kalau mama sudah gak sibuk, nanti pasti loh Yusufani diajak pergi. Oh iya, ngomong loh Derby ini punya cerita loh tentang janji juga. Tapi janji yang ini tuh ditepati loh, Se. Mau denger gak ceritanya? Boleh loh, Se. Oke, sambil nunggu Yusufani mamanya pulang kerja, kita dengar cerita dulu ya. Ya, sama Lesa. adik-adik di rumah juga ya. Ya. Lo kan duduk ya, lo, Se. Oke. Nah, adik-adik, hari ini kita mau dengar cerita firman Tuhan. Tapi sebelumnya yuk kita berdoa dulu. Kita lipat tangan, ambil sikap berdoa yang baik, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat Tuhan hari ini. Sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berikan kami telinga yang mau mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik sudah dengar ya, hari ini kita mau cerita Alkitabnya tentang sebuah janji. Nah, kita mau lihat janjinya ini ada dua adik-adik, di perjanjian lama dan di perjanjian baru. Kita buka dulu ya Alkitabnya. Kita buka Yesaya ayat 40 di perjanjian lama. Minta tolong papa dan mama juga boleh untuk bukakan Alkitabnya. Yesaya 40 ya adik-adik. Sudah ketemu? Nah, Alkitabnya dibuka dulu ya. Nanti kita akan baca sama-sama. Nah, di Yesaya ini adik-adik diceritakan ada seorang nabi. Namanya Nabi Yesaya. Nabi siapa? Yesaya. Nah, Nabi Yesaya ini adik-adik, dia ini nabi yang memperhatikan umat Allah. Jadi dia ini mengajarkan firman, memperhatikan umat-umat Allah yang mau percaya kepada Allah. Karena ketaatannya ini, Tuhan memberikan pesan kepada Nabi Yesaya. Pesannya ini kayaknya penting adik-adik. Nah, kita bisa lihat pesannya di Alkitab kita. Yesaya 40 ayat yang ketiga. Kalau tadi kita sudah buka, kita lihat di ayat yang ketiga. Terus bacakan ya. Ada suara yang berseru-seru. Persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Nah, adik-adik, apa ya isinya ternyata? Isinya ternyata tentang sebuah janji. Kalau misalnya akan ada Allah Tuhan datang. Makanya Nabi Yesaya bilang kepada umat-umat Allah, ayo persiapkan jalan bagi Tuhan. Tuhan akan datang sebagai juru selamat. Itu janjinya Tuhan kepada umat-umat di masa itu adik-adik. Oh, begitu ya janji Allah itu. Janji akan datangnya juru selamat. Adik-adik tahu nggak apa itu juru selamat? Kita kan sudah sering bicara adik-adik ya tentang juru selamat. Ayo, siapa yang ingat? Siapa juru selamat itu? Nah, adik-adik nih, yang belum ingat ya, saya ingatkan. Juru selamat itu adalah Allah yang datang ke dunia untuk menjadi penebus bagi kita semua. Kalau dulunya kita ini harus mati adik-adik, karena kedatangan juru selamat kita bisa hidup. Nah, itu artinya juru selamat adik-adik. Selain Tuhan ini janji sama Nabi Yesaya, Tuhan itu juga janji sama Nabi Mika. Nah, kita buka ya Alkitab kita di Mika pasal 5. Mika ini masih ada di perjanjian lama juga adik-adik. Mika pasal 5. Dibuka ya Alkitabnya. Mika ini sama seperti Nabi Yesaya. Dia adalah seorang nabi, Nabi Mika. Jadi ada dua ya adik-adik ya. Siapa tadi? Nabi Yesaya dan Nabi
Mika. Nabi Mika ini adik-adik, dia itu juga diutus sama Tuhan untuk berkhotbah kepada umat-umatnya. Dia juga disuruh Tuhan menuliskan pesan-pesan. Nah, kita lihat Alkitab yang sudah kita buka tadi. Mika 5 ayat yang pertama. Bunyinya seperti ini adik-adik. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Wah, dikatakan apa? Akan ada seseorang yang memerintah Israel, memerintah umat Allah, seorang raja yang memerintah untuk menyelamatkan adik-adik. Ini sama seperti yang dikatakan Tuhan kepada Nabi Yesaya bahwa apa? Bahwa akan ada Allah yang datang sebagai juru selamat. Adik-adik, Nabi Yesaya dan Nabi Mika selama hidup mereka memberitakan firman Tuhan. Mereka bilang kepada umat-umat Tuhan tentang janji Allah, janji bahwa akan ada datang juru selamat bagi kita semua. Sehingga pada masa itu banyak sekali orang-orang itu percaya dan menantikan kedatangan juru selamat. Kemudian adik-adik, hari berganti hari, tahun berganti tahun, sampai waktu yang sangat lama sekali. 1 tahun, bukan. 10 tahun, bukan. Lebih adik-adik, ratusan tahun. Hingga janji Tuhan digenapi, ada di perjanjian baru. Adik-adik, tadi di perjanjian lama kita dengar ya janji Tuhan kepada Nabi Yesaya dan Nabi Mika. Di perjanjian lama Tuhan bilang, oh nanti Allah juru selamat akan datang. Nah sekarang di perjanjian baru sudah datang adik-adik seperti yang dikatakan di perjanjian lama. Di perjanjian baru Allah juru selamat itu lahir sebagai Yesus Kristus juru selamat kita semua adik-adik. Nah kita tahu janji Allah ini sudah digenapi lewat Alkitab. Kita bisa buka di perjanjian baru di Ibrani pasal 1 adik-adik. Ibrani pasal 1. Saya bacakan ya, Ibrani pasal 1 ayat 1 dan 2. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Dikatakan, oh sekarang ini kita sudah bisa berbicara kepada Allah karena Allah juru selamat sudah datang sebagai Yesus Kristus untuk kita semua adik-adik. Nah, Yesus Kristus datang, dia melakukan banyak hal. Dia mengajar, dia memberikan nasihat, dia menyelamatkan kita semua. Itu yang paling penting. Yesus Kristus datang untuk menebus diri kita dari dosa. Nah, kalau misalnya kita lihat ya adik-adik bagaimana Tuhan menepati janjinya. Ketika di perjanjian lama dia bilang dia akan datang, di perjanjian baru dia benar-benar datang. Wah, kita harus bersyukur adik-adik dengan keadaan bahwa Tuhan itu, Yesus Kristus sudah datang untuk menebus diri kita dari dosa sehingga kita diselamatkan. Nah, hari ini kita mengetahui kebenaran Allah itu melalui Alkitab. Jadi kita seharusnya belajar juga adik-adik tentang kebenaran Alkitab. Kalau misalnya hari ini kita mendengar tentang janji-janji yang kecil-kecil, seperti tadi loh Stefani, dia itu diberikan janji sama mamanya untuk beli mainan, tapi nggak ditepati. Terus loh Stefani marah-marah. Harusnya itu hal yang kecil adik-adik. Karena hal yang besar itu ada di dalam Alkitab. Apa itu? Janji Allah telah digenapi. Seharusnya kita bersyukur adik-adik karena Tuhan sudah benar-benar datang untuk menebus kita semua. Nah,
Sejauh ini adik-adik pembelajaran firman kita hari ini. Nah, sekarang waktunya kita untuk menulis catatan mingguan. Kalau sudah menulis catatan mingguan, jangan lupa juga dihafalkan ayat hafalannya ya, dibantu papa dan mama. Sekarang kita akan sama-sama berdoa lagi. Kita lipat tangan kita, ambil sikap berdoa yang baik. Kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk janji-Mu yang sudah digenapi. Tuhan, hari ini kami mengetahui dan kami belajar bahwa Engkau telah turun sebagai juru selamat untuk kami semua. Tuhan, kami bersyukur bahwa Engkau adalah juru selamat kami yang satu-satunya. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu hari ini. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Jangan lupa ya untuk melakukan firman Tuhan di kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum kita mengakhiri ibadah hari ini, kita mau pujikan terima kasih Tuhan. Jadi mari kita berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-muridnya. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa minggu depan.